Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, kembali lagi kita di Miko TV. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam belajar di rumah ya. Hari ini kita akan belajar mengenai siklus hidup makhluk hidup. Materi IPA kelas 4, tema 6, MI Muhammadiyah Klopogodo. Pembahasan materi kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang siklus hidup atau daur hidup. Yang kedua tentang daur hidup hewan. Dan yang ketiga tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Apa itu siklus hidup atau daur hidup? Daur hidup ataupun siklus hidup pada hewan adalah tahapan atau fase pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh hewan dari telur atau ovipar maupun melahirkan vivipar selama hidupnya. Daur hidup pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Metamorfosis itu sendiri adalah pertumbuhan bentuk tubuh hewan yang berbeda pada setiap fasenya. Penjelasan yang pertama mengenai daur hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu hewan tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda pada fasenya. Contohnya ada ayam, bebek, kambing, burung, ikan, kucing, dan lainnya. Saya akan memberikan salah satu contoh daur hidup pada ayam. Daur hidup pada ayam yaitu tahapan yang pertama adalah telur. Telur ayam dierami kira-kira 21 hari agar dapat menetas. Setelah menetas, maka telur ayam ini keluarlah anak ayam. Anak ayam memiliki bulu-bulu yang halus. Semakin lama ayam bertumbuh dan berkembang dengan mengkonsumsi makanan sehingga menjadi ayam dewasa. Setelah ayam dewasa berkembang biak, kemudian akan menghasilkan kembali yaitu telur. Yang B, daur hidup hewan dengan metamorfosis. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Metamorfosis pada hewan dibedakan menjadi dua. Yang A, metamorfosis sempurna, dan yang B, metamorfosis tidak sempurna. Penjelasan selanjutnya mengenai metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahapan perkembangannya. Contohnya kupu-kupu, katak, lalat, dan nyamuk. Metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk tubuhnya saat menetas tidak mengalami perubahan yang berbeda dengan bentuk tubuh induknya. Contohnya, capung, kecoa, belalang, laron, dan serangga lainnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu ada pada daur hidup katak, kupu-kupu, dan nyamuk. Daur hidup pada katak bermula atau tahapan yang pertama adalah telur
kemudian menetas menjadi kecebong tanpa kaki, tumbuh lagi menjadi kecebong tanpa kaki, dan tumbuh menjadi katak muda, kemudian bertumbuh dan berkembang menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan mengalami perkembangbiakan, yaitu bertelur, dan begitu seterusnya. Kemudian untuk daur hidup pada kupu-kupu sama, berawal dari telur, kemudian telur ini menetas menjadi ulat atau larva. Larva ini kemudian akan menjadi kepompong. Dari kepompong maka akan menetaslah menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kemudian untuk daur hidup pada nyamuk yang berawal dari telur. Telur ini menetas menjadi larva. Dari larva maka akan menjadi pupa. Setelah menjadi pupa maka akan menjadi imago atau lalat dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna di sini terdapat banyak hewan, yaitu ada belalang, kemudian kecoa, jangkrik, capung, dan serangga lainnya. Hewan-hewan tersebut mengalami yang namanya proses atau fase nimfa. Jadi kesimpulannya bahwa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk tubuhnya tidak terlalu berbeda dengan induknya dan mengalami fase nimfa. Setelah kita mempelajari bersama-sama tentang daur hidup hewan, kita berlanjut ke materi tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang cukup melimpah. Supaya kekayaan alam yang dimiliki tidak punah, maka kita wajib melestarikannya. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. Upaya pelestarian yang pertama yaitu upaya pelestarian hewan. Bagaimana cara kita mengupayakannya? Yang pertama yaitu memindahkan hewan langka ke tempat yang sesuai dengan habitat aslinya. Yang kedua, membuat penangkaran hewan langka. Yang ketiga, membuat undang-undang tentang larangan perburuan liar. Yang keempat, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi atau hukuman yang berlaku. Upaya pelestarian selanjutnya yaitu upaya pelestarian tumbuhan. Bagaimana cara kita melestarikan tumbuhan? Itu yang pertama, pendirian kebun botani yang terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Yang kedua, pendirian kebun plasma nutfah yang merupakan salah satu contoh pelestarian makhluk hidup di luar habitatnya. Contohnya, kebun plasma nutfah di Cibinong, LIPI. Yang ketiga, pendirian kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan berbibit unggul. Contohnya, kebun mangga di Pasuruan dan kebun kelapa di Bone-Bone. Apa sih tujuan kita melestarikan makhluk hidup? Tujuan pelestarian makhluk hidup diantaranya yang pertama, untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk sebagai bahan makanan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara. Yang terakhir, dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi seperti kebun binatang. Demikianlah pembahasan materi kali ini. Semoga dapat dengan mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari Ustazah ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.